Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, apa kabarnya? Pada sehat semua kan? Seneng banget nih hari ini Kakak Lia bisa menemani adik-adik di kebaktian hari ini, minggu ini. Gimana? Udah pada siap kan untuk mengikuti kebaktian? Yuk, kalau siap, kita mau sama-sama siapkan hati kita mau saat teduh dulu. Ya, kita saat teduh dulu, saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik, siapa yang selama seminggu ini merasakan kebaikan Tuhan? Ada? Pasti semuanya merasakan kebaikan Tuhan dong setiap harinya. Gak mungkin cuma sehari, 2 hari, 3 hari. Tidak mungkin, karena kebaikan Tuhan kita rasakan setiap harinya. Untuk itu, melalui kebaktian yang kita akan ikuti hari ini, kita mau mengucap syukur dengan cara mengikuti kebaktian dengan baik. Yuk adik-adik, kita sama-sama masuk ke kebaktian dengan mengangkat pujian Kecaplah dan Lihatlah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Tuhan kita. Haleluya. Ya Tuhan Allah, pengasih dan yang benar, kami mengucap terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita sukacita untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anakku sekalian, hukum Tuhan untuk kita di minggu ini diambil dari hukum Tuhan yang ke-9 dan artinya demikian bunyinya: jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia. Apabila belum nyata dan jelas diketahui salahnya, marilah kita memohon kekuatan
untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, walaupun adik-adik dan kakak setiap harinya melakukan dosa, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus selalu mencari kita orang-orang yang berdosa. Untuk itu, hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama merenungkan segala dosa kita dan minta ampun kepada Tuhan. Yuk, sambil merenungkan dosa kita mau angkat pujian apa yang dicari orang. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengakuan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Epistel untuk kita minggu ini diambil dari Galatia 5 ayatnya yang ke-19 sampai 21. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian,
ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan epistel kita minggu ini. Melalui epistel kita minggu ini, kita diingatkan bahwa setiap kita yang berbuat buruk, kita tidak akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan surga. Wow, gimana nih? Untuk itu adik-adik, saatnya sekarang kita mau sama-sama menguatkan iman kita dengan mengakui iman kita, yaitu mengucapkan pengakuan iman rasuli, sehingga kita dikuatkan dan dimampukan untuk berbuat apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum itu kita mau angkat pujian Carilah Dahulu Kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, Anak-anakku sekalian, marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini adik-adik kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa disiapkan alat tulis dan Alkitabnya. Selain alat tulis dan Alkitab, yang paling penting harus kita siapkan adalah telinga kita untuk mendengarkan dan hati kita yang mau menerima firman Tuhan. Yuk, sambil mempersiapkan itu semua, kita angkat pujian Tuhanlah Kau Gembala Kami.
ingat pengorbananmu, Tuhan Yesus Juru Selamat. Kami ini milik-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat. Kami ini milik-Mu. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa lebih dahulu. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi ini karena kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ya Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita renungkan minggu ini ialah diambil dari Injil Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Inang akan bacakan untuk kita semua. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perikop kita ini berjudul Gembala yang Baik. Yesus mengatakan bahwa dialah gembala yang baik. Biar lebih jelas lagi ya, kita bisa coba baca dulu Mazmur 23. Disitulah gembala yang baik terlihat kasihnya kepada domba-dombanya. Mazmur 23 saya akan bacakan untuk kita biar lebih jelas gembala yang baik itu yang bagaimana. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku,
Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh berlimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Anak-anakku sekalian, kita tadi sudah membaca Mazmur 23, bagaimana seorang gembala itu yang membimbing domba-dombanya, menyelamatkan domba-dombanya, membawa domba-dombanya ke padang gurun. Bisa kita lihat 3 di antara perikop kita ini. Yang pertama, gambaran ini menunjukkan cara yang lembut atau penuh kasih sayang dari Yesus dalam memelihara umatnya. Seolah-olah Yesus sedang mengatakan terhadap semua orang yang percaya kepadanya, aku ini seperti gembala yang baik terhadap domba-dombaku, penuh kewaspadaan dan kasih. Yang kedua, ciri khas Kristus selaku gembala yang baik adalah kesediaannya untuk memberikan nyawanya karena dombanya itu. Kenyataan ini menekankan keunikan Kristus selaku gembala untuk kematiannya. Yang ketiga, perhatikan bahwa gembala sidang yang melayani hanya untuk mencari nafkah atau kehormatan, termasuk orang upahan. Kita bisa baca dari ayat 12 sampai 13. Gembala yang sejati memperhatikan jemaatnya, sedangkan gembala palsu hanya memikirkan kedudukan dan kepentingan sendiri. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengklaim diri sendiri sebagai gembala yang baik, yang memelihara dan melindungi dombanya. Gembalaannya dengan rela mati demi keselamatan mereka. Kita baca di ayat 11 tadi sampai ayat 15. Kematian Tuhan Yesus demi menyelamatkan manusia adalah atas kehendak Allah Bapa dan kerelaan Tuhan Yesus. Kita bisa baca di ayat 17 sampai ayat 18. Kasih Allah mendasari karya penyelamatan Tuhan Yesus. Sikap seperti ini jelas berbeda dari sikap para upahan yang bekerja hanya atas dasar upah, sehingga waktu bahaya datang ia akan menyelamatkan diri sendiri, bukan menyelamatkan domba-domba itu. Gembala yang baik mengasihi, memperdulikan, dan mengenal semua domba-dombanya, karena semua domba-domba itu berasal dari Bapa. Itu sebabnya domba-domba itu mengenal gembala mereka. Domba-domba itu dimengerti sebagai umat Israel. Namun, oleh karena rencana keselamatan Allah juga mencakup bangsa-bangsa lain, Ia mengutus Yesus untuk menjadi gembala bagi bangsa-bangsa tersebut. Kita bisa baca di ayat 16. Baik orang Israel maupun bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah domba-domba milik Allah yang dipercayakan kepada Sang Gembala. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut bersyukur. Kita patut berterima kasih kepada Allah, sebab kita pun domba-domba yang dimaksud dalam ayat 16 itu, maupun bangsa-bangsa lain, dan menjadi satu kawanan domba milik Allah. Kita patut menghayati dalam keseharian kita nikmat penggembalaannya bagi kita. Kita patut memperlihatkan digembalakan oleh Kristus itu sebagai kesaksian kepada orang-orang lain.
dalam hidup yang penuh tantangan dan mara bahaya. Betapa melegakan jika kita mendengar Yesus yang mengatakan, "Akulah gembala yang baik." Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk semua kasih dan anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu di hari ini ya Tuhan. Tuhan, kuatkan kami ya Tuhan, agar kami bisa menjalani kehidupan kami. Dan kami percaya, karena Engkau adalah gembala kami yang baik, kami percaya hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saat ini kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahannya, dimasukkan ke dalam amplop, lalu dikasih nama dan tanggal, lalu titip ke orang tuanya, papa atau mamanya untuk diantarkan ke gereja. Atau papa mamanya bisa juga transfer melalui rekening-rekening yang ada di bawah ini ya. Yuk adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu dari buku ND nomor 211, Tuhan Yesus Si Parmahan. Yesus si Parmahan, au pilu-pilu nada. Yesus kau di arahku, saihu tanahku kau, saihu tanahku kau, saihu. Yesus kau pelihara aku, saihu dan aku. Sa sorimago tumpang ngapul hogaga, ia bogas mi buwira saihu tanahku saihu tanahku saihu mi huwira saihu tanahku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang berlimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepadamu Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umatmu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Adik-adik, kebaktian hari ini sudah selesai. Kita mau tutup dengan doa ya. Adik-adik boleh saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Nah, sekarang adik-adik boleh masuk ke kelas pengajaran masing-masing. Jangan lupa tugasnya ya dikirimkan ke GSM-nya masing-masing. Sampai jumpa, selamat hari Minggu. Salam sehat. Iman.